峨眉派宋青书向Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-15 dari serial Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Wuji membawa Zhao Min bersamanya ke Sekte Ming. Akan tetapi para pendekar Sekte Ming tidak menyambut baik kedatangan Zhao Min. Wuji menjelaskan jika Zhao Min telah bertekad meninggalkan pemerintahan dan bergabung dengan mereka. Namun para pendekar Ming tetap tidak mempercayainya, terutama Zhao Dian. Dia bertanya apakah Wuji lebih mementingkan Zhao Min dibandingkan Sekte Ming. Perkataannya itu seketika membuat Yang Xiao sangat marah. Yang Xiao berkata, dulu di puncak terang jika bukan Wuji menyelamatkan mereka, Sekte Ming telah hancur. Sekarang hanya karena seorang wanita mereka telah berani menentang ketua sekte. Yang Xiao lalu meminta maaf kepada Zhao Min atas perlakuan para pendekar Ming. Dia mempersilahkan Wuji membawa Zhao Min masuk beristirahat. Pan Yu menemui Zhao Min di kamarnya. Dia minta maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya. Pan Yu menyajikan makanan untuk Zhao Min untuk memulihkan tenaganya. Tiba-tiba Wuji datang mencari Fan Yao. Wuji berkata Raja Kelelawar telah menerima berita, di mana Solin mengundang para pendekar di Festival Perahu Naga untuk membunuh Singa Mas. Zhao Min berkata jika Cheng Kung pasti telah membuat masalah dari dalam. Dia tidak akan membiarkan Singa Mas hidup. Wuji lalu memerintahkan membagi dua pasukan Sekte Ming. Satu mengikuti perintah Zulausi melanjutkan penyerangan kerajaan Yuan, sedangkan sisanya ikut dengannya ke kuil Solin menyelamatkan Singa Mas. Wuji yang lagi berjalan-jalan bersama Zhao Min tiba-tiba bertemu Zero dan Kinsu. Wuji lalu minta maaf kepada Zero. Dia meninggalkan pernikahannya untuk menyelamatkan ayah angkatnya. Namun Zero berkata dikarenakan Wuji meninggalkannya waktu itu, dia telah mendapatkan suami yang lebih baik. Zero berkata ketika pernikahannya dengan Kinsu siapapun tidak diberitahu. Zhao Min berkata jika mereka pasangan pas, pria pengkhianat udang dan wanita beracun Eme sangat cocok. Mendengar ejekan Zhao Min, seketika Zero menjadi marah. Dia menyerang Zhao Min, tapi tentu saja Wuji tidak membiarkannya, sehingga mereka pun bertarung di sana. Tiba-tiba Song Qinho datang menghentikan pertarungan mereka. Bersamaan dengan itu para pendekar Ming juga datang. Song Qinho sangat marah kepada Kinsu, tapi Zero membelanya. Dia meminta Kinsu memberitahu ayahnya jika kedepannya apapun urusan Kinsu tidak ada lagi hubungannya dengan ayahnya tersebut. Wuji pun berkata jika masalah ini adalah kesalahannya sendiri. Setelah urusannya selesai, dia akan datang ke Sekte Eme untuk minta maaf. Jika Zero ingin membunuh atau melukainya, itu terserah Zero nantinya. Zero pun hanya diam dan lalu pergi dari sana. Seorang prajurit Ming melapor jika mereka telah menangkap sekelompok penjahat yang menyamar sebagai biksu, yang dicurigai sebagai kaki tangan Cheng Kung. Akan tetapi mereka menolak mengakui. Zhao Dian punya ide membuat mereka mengaku, di mana dia meminta Zhao Min untuk menginterogasi mereka. Mereka pasti akan mengaku. Zhao Min pun berkata jika dia bersedia melakukannya. Singkat cerita, Zhao Min berhasil membuat semua penjahat tersebut mengaku, di mana ternyata Cheng Kung telah lama berkomplot melawan kepala biara Solin.
Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah merekrut pengikut di mana-mana. Zhou Min berkata jika Cheng Kung hanya ingin menjadi kepala biara Shaolin, dia tidak perlu mengundang para pendekar. Saat ini Kung Fu Wuji adalah yang tertinggi, tidak ada pendekar yang sanggup menandinginya. Sedangkan di Shaolin ada 3 biksu tetua pengawas. Saat waktunya tiba, dia pasti memanipulasi para pendekar untuk menguras tenaga dalam Wuji. Lalu Wuji akan bertarung dengan tetua biksu pengawas, yang mana Cheng Kung berharap Wuji tewas di tangan tetua biksu tersebut. Zhou Min berkata dikarenakan Cheng Kung pada pertemuan ini memanfaatkan para pendekar bersaing mendapatkan singa emas, maka sebelum pertemuan itu mereka harus menyelamatkan singa emas terlebih dahulu. Wuji setuju dengan pendapat Zhou Min. Dia memerintahkan semua anggota sekte Ming berangkat ke Shaolin, menyelamatkan singa emas sebelum pertemuan dimulai. Wuji dan para pendekar sekte Ming tiba di kuil Shaolin untuk menyelamatkan ayah angkatnya. Bersama Yang Xiu dan Fan Yo, Wuji bertarung menghadapi 3 tetua biksu penjaga. Tiba-tiba singa emas dari dalam kurungan meminta Wuji menghentikan pertarungan. Singa emas meminta Wuji membawa anggota sekte Ming pergi meninggalkan Shaolin. Jika tidak, dia akan bunuh diri untuk menghindari lebih banyak dosa. Karena ancaman singa emas, Wuji pun mengikuti perkataan ayah angkatnya itu. Para biksu penjaga yang menyaksikannya pun mengagumi sifat mereka. Wuji dan yang lainnya meninggalkan kuil Shaolin. Namun tiba-tiba Yang Xiao muntah darah, yang ternyata dia terluka parah akibat pertarungan sebelumnya. Pertemuan para pendekar telah dimulai. Biksu Kongzi memberikan sambutan dan mengatakan jika Biksu Kongwen sebagai kepala biara dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan. Kongzi berkata jika mereka telah berhasil menangkap singa emas yang sekarang dikurung di kuil Shaolin. Shaolin tidak berani bertindak secara pribadi. Oleh sebab itu, mereka mengundang para pendekar untuk mendiskusikan penyelesaiannya. Para pendekar di sana berpendapat jika singa emas dihukum mati, membalaskan dendam saudara-saudara mereka yang terbunuh. Wuji tahu jika para pendekar tersebut hanya peduli dengan golok naga, namun mereka tidak tahu jika golok naga dan pedang langit telah hilang di Pulau Ular. Seorang pendekar meminta Kongzi mengeluarkan golok naga dan membiarkan mereka melihatnya. Kongzi berkata ketika singa emas ditangkap, golok naga tidak ada padanya. Mereka sudah berkali-kali bertanya, tapi singa emas tidak mau mengatakannya. Pendekar itu mencurigai jika Shaolin memiliki niat tersembunyi. Dikarenakan golok naga tidak dikeluarkan dan kepala biara juga tidak hadir. Namun tiba-tiba pendekar tersebut diserang senjata rahasia dan tewas seketika. Sehingga suasana di sana pun menjadi gaduh. Mereka menuduh Shaolin membunuh pendekar itu untuk tutup mulut. Mereka semua memaksa Kongzi mengeluarkan singa emas dan golok naga. Di saat suasana kacau sedang berlangsung, sekte Eme pun tiba di sana. Zero memberi hormat kepada Biksu Kongzi. Dia menyarankan diadakan pertandingan kungfu. Siapa yang menang maka dia yang berhak membawa singa emas. Biksu Kongzi menerima usulan Zero. Dari awal dia juga punya pikiran seperti itu, yang mana pemenangnya nanti akan menghadapi 3 tetua penjaga. Apabila berhasil mengalahkan cincin Fajra kejahatan tetua biksu penjaga, dia boleh membawa singa emas. Kinsu pun lalu maju ke arena menantang para pendekar sekte di sana. Ketua sekte Kunlun maju menyerang. Dia menggunakan jurus pedang Kunlun menghadapi Kinsu. Namun pada akhirnya dia dikalahkan.
Berikutnya ketua sekte Kongtong menghadapi Kinsu. Sama seperti ketua sekte Kunlun, pria tua itu pun dengan mudah dikalahkan. Dia terlempar dan terluka parah. Selanjutnya giliran Partai Kaipang maju menantang Kinsu, yang nasibnya tidak berbeda dengan dua pendekar sebelumnya. Melihat kekejaman putranya, Song Qinho maju menyerang. Namun kali ini Zero turun tangan menghadapi Song Qinho. Di saat Song Qinho akan terkena pukulan Zero, tiba-tiba Kinsu menghalanginya. Alhasil dia pun terluka parah. Song Qinho terkejut dan melihat keadaan putranya. Kepada ayahnya Kinsu pun meminta maaf. Song Qinho sangat marah atas kekejaman Zero. Dia hendak menyerangnya namun dicegah oleh Kinsu. Kinsu memohon kepada ayahnya tersebut agar jangan menyakiti Zero. Wuji mengunjungi penginapan sekte Eme. Kepada murid penjaga di sana, dia berkata berniat ingin mengobati cederanya Kinsu. Dari dalam Zero membukakan pintu dan mengizinkannya untuk masuk. Wuji lalu mengobati Kinsu dengan energi jurus 9 matahari miliknya. Setelah mengobati Kinsu, Wuji berkata kepada Zero, kungfu yang digunakan Zero untuk melukai Zomin dan Kinsu sama persis. Tidak seperti kungfu sekte Eme. Wuji bertanya kepada Zero, saat mereka di Pulau Ular, orang yang meracuni mereka apakah Zero? Yang mencuri pedang langit dan golok naga apakah Zero? Yang hampir membunuh Zu'er apakah Zero? Wuji sangat emosi, dia memaksa Zero untuk mengatakannya. Yang akhirnya Zero pun mengakui jika dialah pelakunya. Wuji terkejut, dia bertanya mengapa Zero melakukannya. Zero menjawab jika itu amanat dari gurunya, menyuruhnya mencuri pedang langit dan golok naga untuk mendapatkan rahasia militer dan kitab kungfu. Setelah menguasainya, dia akan membesarkan sekte Eme, agar Eme menjadi nomor 1 di persilatan. Wuji kembali ke acara pertemuan pendekar. Dia menemui pamannya Song Qinho. Wuji berkata jika kondisi Kinsu sudah stabil, sudah tidak membahayakan nyawanya lagi. Seorang biksu Solin yang tidak diketahui namanya melanjutkan pertandingan. Dia berkata, senjata, pukulan, dan tendangan diperbolehkan. Mati dalam pertandingan adalah takdir langit. Bagi pemenang di akhir pertandingan, singa emas dan golok naga akan menjadi miliknya. Wuji naik ke arena. Dia merasa ada yang aneh. Dia curiga Solin menjadikan singa emas dan golok naga sebagai pancingan, menipu setiap sekte saling bertarung. Mendengar perkataan Wuji, para pendekar mulai sadar dan berpikir. Mereka setiap sekte selalu memikirkan golok naga itu, tapi demi sebuah golok, mereka merusak nama baik sendiri dan menghancurkan semua sekte. Lalu ketua sekte Huasan pun mengumumkan mundur dari pertandingan kungfu, yang diikuti oleh sekte-sekte yang lain. Mereka semua mundur dari pertandingan kungfu dan mendukung sekte Ming. Namun Zero dari sekte Eme tidak mau mundur dari pertandingan. Dia pun lalu menantang Wuji bertarung. Dari pinggir lapangan, pendekar sekte Ming melihat jurus yang digunakan Zero tidak biasa. Mereka mencurigai jika Zero memang melatih kungfu sesat. Zodian pun lalu berucap sembarangan mengejek Zero. Dia ingin mengganggu konsentrasinya. Zero pun menjadi marah. Dia lalu menyerang Zodian, yang membuat seketika Zodian menjadi pucat. Dalam pertarungan tersebut sebenarnya Wuji telah mengalahkan Zero. Namun Zero mengambil kesempatan menyerang di saat Wuji menolongnya. Wuji pun terlempar dan terluka. Zero melanjutkan serangannya hendak membunuh Wuji. Tapi dia tiba-tiba teringat masa lalunya bersama Wuji, yang membuatnya seketika menghentikan serangannya.
家主， Dengan kalahnya Wuji, Zero pun diputuskan sebagai pemenang pertandingan kungfu. Singa emas akan diserahkan kepada Zero untuk menghukumnya. Besok pagi mereka akan berkumpul kembali di tempat tersebut. 我们一起来见识宋夫人那举世。 Wuji menyembuhkan cederanya. Terlihat Zhou sangat mengkhawatirkan keadaan Wuji. Berdasarkan yang dia lihat, Zero bisa saja membunuh Wuji. Tapi dalam situasi kritis, dia tidak tega melukai Wuji. Itu membuktikan jika Zero masih memiliki perasaan terhadap Wuji. Jika seperti ini, Zero tidak akan menyakiti singa emas. Zhou berkata Wuji bisa tenang merawat lukanya. Zhou lalu keluar menemui Zhou Dian dan Fan Yao. Dia sepertinya akan membahas sesuatu terhadap dua pendekar tersebut. 英雄，择日比武较量。 Keesokan harinya, para pendekar kembali berkumpul. Zero sebagai pemenang dipersilahkan mengalahkan 3 tetua biksu penjaga dan mengeluarkan singa emas. Para pendekar pun dipersilahkan menyaksikan pertarungan. Subude melapor kepada Wuji jika Fan Yao, Zhou Dian, dan Zhou Min, mereka bertiga tidak ada. Yang ternyata Zhou Min dan yang lainnya menyusup ke dalam kuil. Mereka melumpuhkan murid Solin komplotan Cheng Kung. Para pendekar telah tiba di tempat singa emas ditahan, di mana penjara tersebut dijaga oleh 3 tetua Solin. Zero harus mengalahkan 3 tetua penjaga tersebut untuk mengeluarkan singa emas. Zero berkata, 3 tetua biksu merupakan tetua persilatan yang memiliki kungfu sempurna. Melawan 3 biksu penjaga sendirian tidaklah adil. Dia meminta Zhang Wuji membantunya. Wuji memberi hormat kepada 3 biksu penjaga. Zero kemarin menjadi yang terbaik dalam pertandingan. Biksu itu bertanya apakah kungfunya lebih hebat daripada Wuji. Wuji pun membenarkannya. Dia berkata jika kemarin dia terluka oleh kungfu Zero. Biksu tetua merasa itu adalah hal yang aneh, yang membuat Zero tersinggung lalu bertarung dengan 3 biksu penjaga tersebut. Di tempat lain, Fan Yao menghancurkan dinding kuil, yang ternyata di sana Biksu Kongwen kepala biara dikurung oleh Cheng Kung. Mereka menghampiri Biksu Kongwen, memintanya untuk pergi ke gunung belakang untuk menghentikan pertarungan 3 tetua biksu penjaga, untuk mencegah rencana Cheng Kung berhasil. Wuji membantu Zero menghadapi 3 biksu penjaga. Dengan cakar tengkoraknya, Zero memutuskan cambuk tetua biksu. Mereka lalu bertarung tenaga dalam. Zero dan Wuji pun berhasil mengalahkan 3 biksu tersebut. Biksu Kongwen datang menghentikan pertarungan. Dia berkata jika ini adalah rencana jahat Yuanzhen. Seperti yang dikatakan Wuji, Yuanzhen memang benar adalah Cheng Kung. Saat dia akan menangkapnya, tidak disangka Cheng Kung lebih dulu memberinya racun, yang membuat Biksu Kongwen kehilangan tenaga dalam, lalu mengurungnya dalam satu ruangan. Biksu Kongwen berkata Sekte Ming berjasa terhadap Solin. Dia mempersilahkan Wuji membawa singa emas meninggalkan kuil Solin. Wuji sangat gembira dan berterima kasih kepada Biksu Kongwen. Dia membuka penjara singa emas. Namun tiba-tiba Zero lebih dulu masuk dan mengeluarkan singa emas. Zero menggunakan singa emas untuk melampiaskan dendamnya kepada Wuji. Dia akan membunuh singa emas untuk membuat Wuji menyesal seumur hidup. Tiba-tiba Zhou Min menampakkan dirinya. Dia berkata Zero telah meracuni mereka, mencuri pedang langit dan golok naga, tapi masih punya muka bilang tentang orang lain. Zero pun seketika marah. Dia lalu menyerang Zhou Min yang tentu saja Wuji akan melindungi kekasihnya itu. Tiba-tiba wanita misterius sebelumnya kembali membantu Wuji. Dengan mudah Zero dikalahkannya hingga tak bisa bergerak. Namun saat wanita itu akan membunuh Zero, Wuji melarangnya. Singa emas mengucapkan terima kasih kepada wanita tersebut. Dia berkata Zero telah banyak melakukan kesalahan,
cepat atau lambat dia akan mendapatkan karma. Tapi hari ini dia meminta wanita itu untuk mengampuni Zero. Wanita itu pun mengampuni Zero dan tak membunuhnya. Dia meminta Zero memperbaiki dirinya. Lalu wanita itu pun akan meninggalkan tempat tersebut. Wuji mengucapkan terima kasih kepada wanita tersebut. Dia kembali menanyakan nama wanita itu. Wanita itu berkata dia tinggal di kaki gunung Zongnan, di makam orang hidup dan mati, tempat pendekar Raja Wali menghilang dari dunia persilatan. Sambil berlalu pergi, wanita itu berkata, "Masalah Partai Kaipang, tolong Wuji memberikan bantuan terbaiknya." Tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang pria. Singa Mas menyadari jika itu adalah suara Cengkung. Para pendekar merasa heran, mereka tidak melihat Cengkung di sana. Cengkung mungkin saja bisa merubah penampilan, tapi dia tidak bisa merubah suaranya. Suara tawanya selalu diingat oleh Singa Mas. Seorang biksu keluar dari kerumunan pendekar hendak pergi. Wuji yang melihatnya pun menghentikan biksu tersebut. Dia menyerangnya dan membuka penyamaran si biksu, yang ternyata dia adalah Cengkung. Di hadapan para pendekar, Singa Mas berkata, jika masalah yang terjadi berawal dari dia dan Cengkung. Antara Singa Mas dan Cengkung telah berselisih selama bertahun-tahun. Cengkung telah mengajarinya kungfu, tapi dia juga telah membunuh semua keluarganya. Budi dan dendam itu harus diselesaikan hari ini. Lalu mereka berdua pun bertarung di sana. Dalam pertarungan itu, Singa Mas berhasil membutakan mata Cengkung dan menghilangkan kungfunya. Kemudian setelahnya Singa Mas menghilangkan kungfunya sendiri. Dia lalu berlutut di hadapan para pendekar. Singa Mas berkata, puluhan tahun ini demi membalaskan dendam keluarganya, dia telah mencelakai keluarga dan saudara seperguruan mereka. Singa Mas berkata jika mereka akan membalaskan dendam, dia mempersilahkannya. Singa Mas berkata kepada Wuji untuk jangan membantu ataupun membalas dendam, karena itu akan menambah dosa-dosanya. Namun tanpa diduga, para pendekar di sana tidak ada yang menyerang Singa Mas. Mereka semua memaafkannya. Seorang biksu melapor jika Elang Putih dan putranya datang ingin bertemu. Elang Putih memberitahu dia mendapat berita jika Ruyang Wang dan putranya bersama 20.000 pasukan berkuda mengarah ke Solin. Biksu Kongwen dan Wuji seketika terkejut. Mereka membunyikan lonceng kuil tanda bahaya. Yewang memberitahu para pendekar jika Ruyang Wang mengirim 20.000 pasukan bergerak menuju kuil Solin. Mendengar itu, Zero mengungkapkan identitas Zhou Min di depan semua pendekar. Zero berkata tujuan Zhou Min menyelinap ke pertemuan pendekar pasti ada maksud tersembunyi. Siapa tahu Zhou Min mengirim informasi rahasia untuk menangkap mereka semua. Mendengar perkataan Zero, suasana di sana pun berubah menjadi gaduh. Mereka saling mengatakan agar menangkap Zhou Min. Wuji menjelaskan jika Zhou Min telah putus hubungan dengan ayah dan kakaknya. Dia telah melepaskan negaranya. Tadi juga membantu mereka mengungkap rencana Cengkung. Wuji memohon kepada mereka untuk memberikan Zhou Min kesempatan. Seorang biksu melapor jika pasukan Mongol telah tiba di kaki gunung dan siap menyerang kapanpun. Biksu Kongwen meminta Wuji memimpin komando. Para pendekar dari sekte lain pun sepertinya setuju. Mereka meminta Wuji memberikan komando. Wuji memberi perintah, Panji Emas dan Air turun duluan jaga jalan menuju gunung. Biksu Peng dan Biksu Dao membantu dua Panji. Subuddha membawa lencana api suci pergi mencari bantuan ke atas gunung. Buat panggilan. Zero berkata, Cengkung dan Ruyang Wang telah lama menjalin kerjasama. Dia bertanya kepada Cengkung, apakah Ruyang Wang yang menyuruhnya membawa mereka ke pertemuan para pendekar ini?
Cengkung yang licik pun berkata jika sebenarnya Zhao Min telah mengetahuinya. Zhao Min yang mendengarnya pun terkejut. Dia sangat marah telah difitnah oleh Cengkung. Cengkung semakin memperkeruh suasana. Dia mengompori para pendekar. Dia berkata hari ini mereka ada di sana itu karena rencana Zhao Min. Para pendekar pun seketika bersorak akan membunuh Zhao Min. Ming Jun berkata, jika mereka menggantung mayat Zhao Min untuk memperingatkan Ruyang Wang, mungkin bisa merusak semangat mereka. Wu Ji berkata jika mereka membunuh Zhao Min, itu akan membuat Ruyang Wang semakin marah. Dia mengusulkan untuk mengurung Zhao Min dulu. Jika musuh menyerang ke sini, mereka bisa menjadikan sebagai sandera. Wu Ji menatap cemas ke arah Zhao Min, tapi sepertinya Zhao Min mengerti maksud dan tujuan perkataan Wu Ji. Pertempuran melawan pasukan Yuan pun terjadi. Banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak. Oke, demikianlah bagian 15 dari cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.